Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, ini ada kabar baik ya. Tentunya ini kabar yang ditunggu-tunggu ya, tentunya oleh sekolah, oleh siswa maupun orang tua ya. Di sini nanti kita akan memberikan informasi ya. Di sini ada daftar nama siswa ya untuk penerima PIP atau KIP tahun 2023 ya. Nah, yang terlebih terpenting lagi ya, di sini nanti ada jadwal kapan sih pencairan dana PIP atau KIP itu bisa mulai dicairkan. Nah, juga teman-teman nanti silahkan ya lihat nama kalian ya, apakah kalian tuh mendapatkan bantuan penerima PIP apa tidak di tahun 2023 ini. Dan yang terakhir, siapkan berkas-berkas ya untuk pencairan. Tentunya nanti untuk pencairan teman-teman bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah, yang mana nanti pihak sekolah akan menindaklanjuti ya dengan berkoordinasi dengan bank penyalurnya. Nanti kita akan membahas ada beberapa yang edaran resminya ya. Yang pertama di sini tertanggal 24 Maret ya 2023. Ini ada informasi resmi terkait dengan pemberitahuan penyaluran dana PIP tahun 2023. Yang kedua, nanti kita juga akan ada ya surat keputusan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, yang mana di sini nanti ada pemberian dana bantuan PIP. Ini untuk sekolah SMK ya, sekolah menengah kejuruan tahap 1 ya. Di sini kita sudah punya tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan juga tahap 4. Terus yang kedua, teman-teman, di sini kita juga ada untuk yang jenjang SMP ya. Jadi kalau jenjang SMP ini sudah banyak sekali teman-teman ya tahapnya ya. Ada tahap 1, 2, kalau nggak salah sudah sampai tahap 11. Nanti seperti biasa ya, untuk SK-nya teman-teman nanti bisa download aja di sini ya. Di sini kita sudah ada ya SK daftar penerima PIP tahun 2023 jenjang SMP, dan di sini nanti untuk jenjang SMK-nya juga sudah kita upload di media resmi kita mastiokdr.com. Oke teman-teman ya, silahkan simak video ini sampai selesai. Kita akan membahas untuk daftar siswa penerima PIP dan juga untuk jadwal pencairan PIP-nya. Untuk itu silahkan simak video ini sampai selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi untuk penerima siswa, ada penerima PIP, nanti bagaimana sih cara melihatnya ya untuk daftar-daftar siswa penerima PIP. Nah, yang terpenting adalah untuk jadwal pencarian dan juga berkas-berkas yang perlu kalian siapkan. Kita akan bahas untuk surat edaran resminya. Yang pertama, ini untuk pemberitahuan penyaluran dana PIP dulu ya. Ini yang pertama di sini ada surat edaran resmi ya dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tanggal 24 Maret 2023 terkait dengan penyaluran dana PIP ya. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu. Yang pertama, edaran ini untuk Dinas Pendidikan ya, baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota ya. Di sini dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek telah menetapkan dan menyalurkan ya dana PIP tahun 2023 bagi peserta didik untuk jenjang SD, jenjang SMP dan juga jenjang SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan ya, atau mungkin teman-teman kesetaraan yang lebih dikenal sekarang dengan PKBM ya. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, daftar surat keputusan atau SK pemberian PIP sebagian terlampir merupakan hasil pemadanan ya antara peserta didik pada data pokok pendidikan Dapodik dengan DTKS ya, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE yang telah memiliki rekening simpel aktif sebagai penerima PIP tahun anggaran 2023. Jadi intinya teman-teman untuk daftar SK atau keputusan ya seperti ini, misalkan yang di SMK ya, di sini SMK, ataupun untuk yang SMP ya. Jadi untuk yang SMP, SD dan seterusnya. Jadi ini adalah untuk SK bagi rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan peserta didik ini yang terdaftar di Dapodik dan terdaftar di DTKS. Jadi dia yang memiliki kartu KIP
ya, atau dia terdaftar di DTKS, misalkan punya PKH, punya KKS dan seterusnya, ataupun dia adalah masuk ke dalam data sasaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi pikirkan kan mungkin yang belum memiliki kartu KIP ataupun belum terdaftar di DTKS, tentu nanti semoga saja ada di tahap-tahap berikutnya ya. Terus yang berikutnya di poin 2, saat keputusan pemberian PIP tahun 2023 dan data persadik penerima PIP tersebut dapat diunduh melalui laman aplikasi Si Pintar ya. Ini adalah pip.kemdikbud.go.id. Nanti tampilannya teman-teman bisa ketikkan saja di sini ya. PIP seperti ini. Jadi nanti baik itu siswa ya maupun sekolah ataupun dinas nanti bisa memantau ya siapa sih daftar siswa penerima PIP-nya di laman pip.kemdikbud.go.id. Terus yang berikutnya di poin 3, nah ini besaran dana bansos PIP yang telah diterima peserta didik penerima PIP sesuai dengan tertuang pada SK pemberian PIP. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami ya, bahwa untuk penerima PIP itu dari SD, SMP, SMA, dan SMK tentunya berbeda ya. Kalau kita cek dulu, misalkan kita kasih contoh di SMK ya, di SMK. Di sini memang dijelaskan teman-teman, di sini ada poinnya ya, ada poin pentingnya. Yang pertama kita bacakan dulu. Jadi untuk pertama sama ya untuk SMP, SMA, SMK dan seterusnya, bahwa untuk penetapan yang pertama penerima PIP ini adalah siswa yang tercatat di DTKS berdasarkan hasil pemadanan yang dilakukan dan disampaikan oleh Pusdatin atau Pusat Data Teknologi Informasi Kemdikbudristek sebagai sasaran siswa penerima PIP tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Jadi untuk tahap-tahap 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah yang pertama untuk yang terdaftar di DTKS. Terus poin yang paling penting itu adalah di poin ketiga, ini untuk SMK ya. Jadi untuk SMK ya, ini untuk kelas 10 dan 11 tahun ajaran 2020-2023 ini akan menerima dana sebesar 1 juta per siswa, dan kelas 12 dan kelas 13 ya. Ini untuk SMK yang jurusan 4 tahun ya, ini akan menerima dana sebesar 500.000 per siswa. Paham ya? Jadi nanti kalau teman-teman sekarang posisinya kelas berapa, misalnya kelas 10 atau kelas 11 ya, di sini nanti akan menerima 1 juta. Untuk yang kelas 12 dan kelas 13 itu akan menerima 500.000. Nah, sekarang kita lihat untuk yang di jenjang SMP, teman-teman ya. Di jenjang SMP di sini juga dijelaskan ya untuk yang SMP bahwa untuk kelas 7 dan 8 ya, itu akan menerima dana sebesar 750.000 ya. Untuk yang kelas 9 ya, ini akan menerima dana sebesar 375.000. Nah, ini mungkin teman-teman bisa cek di informasi kita ya. Teman-teman ketikkan saja di sini nominal ya, nominal untuk PIP ya. Kemarin kita sudah memberikan untuk yang namanya besaran ya, besaran penerima PIP. Saya carikan dulu. Mana ya kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah memberikan berapa sih sebenarnya untuk besaran penerima PIP. Jadi mulai dari SD, mulai dari SMP dan SMA. Ini ya. Nah, di sini ada besaran dana PIP atau KIP yang diterima siswa saat pencairan. Ini untuk semua jenjang teman-teman ya. Di sini kita sudah punya tabelnya ya. Jadi kita sudah punya tabelnya untuk SD ya. Nah, ini misalkan dia dalam 1 tahun anggaran, nah ini berapa. Nah, ini kalau kita jelaskan tadi untuk SMP ini ya. Nah, ini sama ya. Jadi untuk yang kelas 9 ya, itu akan mendapatkan 375.000. Untuk yang kelas berapa ini? 7 dan 8 itu akan mendapatkan 750. Yang kelas 9 tadi mendapatkan 375 ya. Terus SMA dan SMK di sini yang 500.000 untuk kelas 12 dan 13 ya. Untuk 1 juta untuk yang kelas 10 dan 11. Jadi teman-teman nanti bisa cek di sini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan untuk poin berikutnya ya. Poin berikutnya di sini untuk bank penyalur ya, tentunya teman-teman sudah tahu ya, untuk SMA, SMK, SMLB dan PKC ini adalah banknya BNI. Sedangkan untuk yang SD ya, SD, SMP dan seterusnya ini adalah Bank BRI. Nah, terus yang paling penting adalah proses pemindah bukuan ya. Jadi dana itu ditransfer ya tentunya dari Pusladdik ke rekening penerima. Nah, ini paling lambat 31 Maret 2023. Terus untuk pencairan penarikan dana ya, nah ini dapat dilakukan secara langsung oleh peserta didik, orang tua. Nah, ini nanti poin 6 ini harus berkoordinasi dengan sekolah ya. Biasanya akan dibantu oleh sekolah berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk proses pencairan dananya. Terus yang di poin 7 teman-teman, proses penarikan dana. Lah ini yang sangat penting, ini adalah jadwalnya. Artinya
Kapan sih siswa itu mulai bisa mencairkan dana PIP-nya? Nah, itu paling cepat ya, atau paling cepat bisa dicairkan itu adalah 1 April 2023. Jadi kalau sekarang belum bisa dicairkan ya, karena memang dananya batas waktu untuk penyaluran dari Puslapdik ya, dari pusat ke bank penyalur itu 31 Maret 2023. Artinya nanti dana itu bisa dicairkan ya mulai 1 April ya, bisa 2 April dan seterusnya. Terus yang poin 8, Dinas Pendidikan Provinsi dan seterusnya menyampaikan informasi penyaluran dana ini dan menginstruksikan ya kepada Kepala Satuan Pendidikan agar meneruskan informasi penyaluran dana PIP tahun 2023 kepada peserta didik penerima PIP bahwa dana PIP sudah siap untuk dicairkan. Yang poin 9, Dinas Pendidikan dan seterusnya ya diharapkan aktif memantau dan mendorong proses pencairan dana PIP agar pencairan dana tetap dan lancar di wilayah masing-masing. Poin terakhir di poin 10 ini ya, jadi untuk selama masa pandemi COVID-19, peserta didik, orang tua atau wali ataupun kepala satuan pendidikan yang diberi kuasa oleh peserta didik, orang tua atau wali yang melakukan penarikan dana PIP agar tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ini karena memang masih COVID-19. Terus ini juga ada rincian untuk daftar penerima PIP-nya ya. Ini mulai dari SD, mulai dari SMP teman-teman ya, SMA, terus di sini juga ada SMK, yang mana di sini ada data-data dari DTKS ataupun data-data dari P3KE. Ya, jadi sini untuk SMK ya, SMK ini sudah ada tahap 1 sampai dengan 4. Terus untuk yang SMA di sini sudah ada tahap sampai 12 teman-teman ya. Nih, terus untuk yang SMP ini sudah ada tahap SMP ini sudah sampai dengan tahap 13 ya. Jadi SMP sudah ada tahap 13. Terus yang untuk SD ya, SD ini sekarang sudah sampai di tahap 13. Nanti SK-nya teman-teman bisa download di mastiokadia.com ya. Di sini di kemarin kita sudah melakukan share ya. Kita sudah melakukan share di sini. Oke ya. Terus yang berikutnya teman-teman kita lanjutkan sedikit ya. Nah, ini mungkin untuk Pak bagaimana cara pengecekan dana pengecekan nama siswanya ya, apakah nanti di mana sih kita bisa melihat untuk nama siswanya. Yang pertama untuk melihat siapa sih penerima PIP. Nah, itu teman-teman seperti biasa bisa melalui laman pip.kemdikbud.go.id ya. Di sini ada namanya cari penerima PIP ya. Masukkan NISN dan masukkan NIK. Di sini silahkan nanti ada kode yang terus berganti ya. Silahkan dimasukkan. Kalau misalkan contohnya ini adalah 24 ditambah 30 adalah 54. Berikutnya adalah cek penerima PIP. Nah, kalau sudah teman-teman di sini akan tampil ya. Di sini ada hasil pencarian. Nah, yang perlu kalian pahami teman-teman, di sini ada namanya history ya, atau sejarah atau riwayatnya dari penyaluran tahun 2022 ya. Di sini mulai dari SK nominasi ya ataupun SK pemberian. Mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, apa sih beda dari nominasi dan pemberian ya? Mungkin teman-teman bisa searching saja di sini ya. Nah, di sini ketikkan saja nominasi seperti ini. Nah, nanti di sini ada namanya ini ya, perbedaan SK nominasi dan SK pemberian ya. Ada namanya perbedaan SK nominasi dan SK pemberian pada penerima PIP. Nanti teman-teman bisa baca informasinya di sini. Paham ya? Oke, yang berikutnya ini khusus untuk yang tahun 2023, teman-teman. Ini 2023. Ini data penerimanya yaitu sudah masuk di Sipintar tetapi belum ditampilkan di cek ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti ngecek penerima PIP untuk saat ini datanya belum bisa ditampilkan. Jadi sampai di tahun 2022. Terus pertanyaannya bagaimana Pak kalau kita mau mengecek ya nama kita itu masuk di dalam PIP tahun 2023 ini apa tidak ya? Misalkan teman-teman terdaftar di DTKS dan mungkin punya kartu KIP. Caranya sangat mudah ya, teman-teman bisa koordinasi aja dengan sekolah, ditanyakan aja dengan sekolah ataupun mungkin sekolah nanti juga akan menyampaikan atau memberikan informasi. Ya, nanti sekolah akan login di laman PIP juga ya. Nah, nanti teman-teman dari pihak sekolah itu nanti dia akan melihat di sini ada namanya SK pemberian ya, ada SK pemberian, di sini ada SK nominasi. Ingat ya, ini hanya untuk login sekolah. Jadi siswa tidak bisa login di sini ya. Jadi login sekolah, login dinas ya. Di sini misalkan kita kasih contoh ini untuk jenjang SMP ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi di dalam suratnya ya, di dalam suratnya bahwa untuk SMP ini sudah ada tahap 1 sampai dengan tahap 13 ya. Di sini misalkan sekolah ini dia mendapatkan tahap 1, tahap 4, tahap 7 dan tahap 11. Ya, nanti di sini teman-teman ada informasinya ya. Di sini ada namanya, NISN-nya, ada kelasnya ya. Di sini ada pencairan, di sini ada dana belum masuk, di sini ada tahap
berapa sih tahap 7. Di sini nanti dapatnya dananya berapa? 375. Ini biasanya kelas 9 ya. Jadi kelas 9 atau kelas 3. Nah, di sini juga ada, nanti di sini ada namanya ya, di sini ada nama siswanya. Jadi teman-teman nanti dapat apa tidak bisa tanya ke sekolahnya ya. Atau mungkin kalau sekolahnya sudah proaktif ya, mungkin nanti siswanya sekolahnya akan menyampaikan ini loh daftar-daftar siswa penerima PIP-nya. Paham ya? Berikutnya di sini ada keterangan pencairan. Di sini juga dijelaskan ya bahwa mulai bisa dicairkan paling cepat tanggal 1 April 2023. Ingat ya, ini adalah paling cepat. Jadi nanti mungkin bisa molor ya, tergantung dari pihak banknya. Makanya teman-teman nanti harus berkoordinasi dengan sekolah ya, koordinasi dengan sekolah, nanti biar dibantu dengan sekolah siapa siswa penerima PIP-nya dan juga berkas-berkasnya apa yang perlu disiapkan. Nanti sekolah itu akan berkoordinasi dengan bank kapan sih dana PIP-nya itu bisa dicairkan. Biasanya nanti setiap sekolah itu akan dijadwal oleh bank ya untuk tanggal-tanggal pencairannya ya, mengingat tentunya banyak sekali sekolah yang akan melakukan pencairan dana PIP-nya. Paham ya? Terus yang berikutnya, yang terakhir, nanti sekolah juga bisa mendownload ya. Jadi bisa mendownload untuk datanya. Misalnya ini kelas 8 di rombel apa ya. Terus nanti di sini juga ada datanya secara rinci, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal lahir, tempat lahir, NISN dan seterusnya. Di sini juga ada nominalnya. Jadi kalian itu dapatnya berapa sih? Apakah 750, 375 atau mungkin dapat 500 atau dapat 1 juta untuk tingkat SMA atau SMK ya. Di sini juga ada tahapnya, sudah jelas, ada tanggal SK. Jadi ini yang tahu nanti sekolahnya. Nah, di sini ada statusnya, apakah nanti kalian itu sudah melakukan pencairan dananya atau belum, ya. Dan ingat sekali lagi, pencairan paling cepat adalah 1 April 2013. Ini sudah kita bahas untuk sekarang. Kalau misalkan mau dicairkan, nah ini belum bisa teman-teman ya. Nanti akan ada notifikasi seperti ini bahwa status datanya nih, data di bank belum ditemukan ya, artinya memang datanya belum terjadi sinkronisasi antara Pusdadik dengan bank, sehingga masih ada batas waktu untuk pencairan di tanggal 1 April 2023. Oke, terakhir untuk besaran dan peruntukan dana sudah kita bahas. Nanti teman-teman bisa cek saja secara resmi ya. Nanti di laman kita Mas Tio KDR juga ada, atau mungkin nanti kita lampirkan untuk linknya di deskripsi video ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.